Selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Ayo dicek dulu. Siapa aja di sini yang nggak hadir? Bagus, semuanya hadir ya. Anak-anak ibu pintar, semua semangat belajar. Jadi di sini ibu mau tanya dulu, siapa yang ingat apa materi kita minggu lalu? Nah, sebelum mengingat materi minggu lalu, kita ada satu nih yang kelupaan. Kita belum berdoa. Jadi sekarang kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, siapa yang bisa menjawab tadi, yang ibu tanya tadi sebelum berdoa? Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Intan. Intan bisa jawab? Iya, Intan benar. Materi kita minggu lalu yaitu cerita fabel dan unsur intrinsiknya. Siapa di sini yang masih ingat apa itu cerita fabel? Fabel pada dasarnya merupakan sebuah cerita yang memuat berbagai pesan moral dengan menampilkan hewan yang hidup selayaknya manusia, mulai dari cara berbicara hingga cara bertindak. Unsur intrinsiknya apa aja sih? Yang pertama itu tema, tokoh, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Sekarang, Ibu mau kita membahas materi lain, yaitu materi bahasa. Apa sih itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama. Apa aja sih Bu itu hakikat bahasa? Yang pertama yaitu bahasa sebagai sebuah sistem. Artinya adalah bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Yang kedua itu adalah bahasa sebagai lambang. Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Lambang merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Yang ketiga itu bahasa itu adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh ucapan manusia saja yang dapat digolongkan itu menjadi bahasa. Yang keempat itu adalah bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujaran. Yang kelima yaitu bahasa itu konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemakai bahasa. Yang keenam, bahasa itu produktif. Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bahasa untuk mengidentifikasi diri. Bahasa yang merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Nah, selanjutnya itu ciri bahasa manusia. Ciri bahasa manusia itu ada 7. Yang pertama, bahasa manusia memiliki sistem terpisah namun saling terkait. Yang kedua, bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Yang ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Yang keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Yang kelima, bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Yang keenam, sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan ke masa yang akan datang. Dan yang terakhir yang ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa, dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi bahasa. Jadi Bu mau tanya nih, menurut Santoso yang kalian tahu fungsi bahasa itu apa aja sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya pinter Ian ya. Fungsi bahasa menurut Santoso itu ada 4. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi ekspresi diri. Yang ketiga,
fungsi adaptasi dan integrasi, dan yang keempat, fungsi kontrol sosial. Pinter, kasih tepuk tangan untuk Ian. Selanjutnya, itu ada menurut Holiday. Siapa yang bisa jawab? Ya, pinter Santi ya. Fungsi menurut Holiday itu ada dua. Yang pertama, fungsi instrumental, dan yang kedua, fungsi imajinatif. Nah, pinter-pinter ya anak ibu, semangat semua belajarnya. Di sini, fungsi bahasa nggak cuma itu aja. Karena bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, jadi dia punya fungsi khusus sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Fungsi ini bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku yang masing-masingnya memiliki bahasa dan dialeknya sendiri. Maka dalam mengintegrasikan semua suku tersebut, bahasa Indonesia memainkan peranan yang sangat penting. Yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri. Nah, di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menurut Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu berfungsi sebagai apa aja sih? Siapa yang tahu anak-anak ibu? Ayo. Iya pinter Christine ya. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan kebangsaan Bu. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penyatuan berbagai suku bangsa dalam latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang terakhir itu yang keempat, ada alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Ya, pinter. Pinter-pinter ya anak ibu. Dari tadi kalau ibu nanya selalu ada yang jawab. Jawabannya benar. Pinter, tepuk tangan. Oke, materi hari ini sampai di situ aja ya. Jadi, terakhir, ibu mau tanya, mengapa bahasa Indonesia itu sangat penting? Ayo. Ya, bahasa Indonesia sangat penting karena bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga negara, antar daerah, dan antar suku bangsa. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang penting bagi penuturnya dalam wilayah Indonesia, sehingga setiap orang dapat leluasa menjelajahi wilayah Indonesia tanpa ada kendala bahasa. Mengapa sih Bu bahasa Indonesia harus dipelajari? Karena bahasa Indonesia memegang peran penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar, khususnya di sekolah kita kayak di SD, yaitu untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena bahasa Indonesia merupakan sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. Nah, jadi ibu mau kalian itu ngerjain tugas rumah ya. Ya, tulis soalnya cuma satu soal. Soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bahasa. Jadi itu dikerjakan 2 hari lagi ibu masuk, ibu akan periksa ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Semangat terus belajarnya, jaga kesehatannya. Hati-hati ya pulangnya. Sampai bertemu lagi. Selamat siang.